Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan tentang ejaan bahasa Indonesia 1 yang meliputi jenis huruf, pemenggalan kata, pemakaian huruf kapital dan huruf miring, dan yang terakhir yaitu partikel. Yang pertama yakni jenis huruf. Jenis huruf ada 5, yaitu huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, dan gabungan huruf konsonan. Huruf abjad digunakan dalam ejaan bahasa terdiri atas 26 huruf. Sedangkan huruf vokal sering disebut juga huruf hidup. Jumlah huruf vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu huruf A, E, I, O, dan U. Dilanjut huruf konsonan. Konsonan sering disebut juga huruf mati. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Adapun huruf diftong, yang merupakan gabungan dua buah huruf vokal yang menghasilkan bunyi rangkap. Jenis huruf yang terakhir yaitu gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan merupakan gabungan dua huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi konsonan. Dalam bahasa Indonesia dikenal 4 buah gabungan huruf konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pemenggalan kata. Adapun pembagian pemenggalan kata yang pertama yaitu pemenggalan kata dasar. Pemenggalan kata dasar meliputi 1. Pemenggalan di tengah huruf vokal. Contoh buah. 2. Pemenggalan di tengah huruf konsonan. Contoh bapak. 3. Pemenggalan di tengah dua huruf konsonan. Contoh April. Yang keempat, pemenggalan di tengah 3 huruf konsonan atau lebih. Contohnya ultra. Pembagian pemenggalan yang kedua yaitu pemenggalan kata turunan. Dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Contoh berjalan. Adapun pembagian pemenggalan yang selanjutnya yaitu pemenggalan kata dua unsur atau lebih. Dilakukan di antara unsur-unsur itu. Contohnya biografi. Pembagian pemenggalan yang selanjutnya yaitu nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Contoh, lagu Indonesia Raya diubah oleh W.G. Rudolf Supratman. Buku layar terkembang dikarang oleh Sultan Takdir Alis Jabana. Dan poin terakhir dari pemenggalan kata yaitu singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dapat dipenggal. Misalnya, ia bekerja di DLLAIR. Pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar R. Enggerangga Warsita. Pemakaian huruf kapital. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama. Contoh, dia mengantuk. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contoh, adiknya bertanya, kapan kita pulang? 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci. Contoh, Allah. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan dan lain-lain. Contoh, Mahaputra Yamin. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan perangkat. Contoh, Perdana Menteri Nehru. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contoh, Amir Hamzah. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan lain-lain. Contoh, bangsa Indonesia. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun dan lain-lain. Contoh, hari Natal. 9. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama khas dalam geografi. Contoh, Aceh Tengah. 10. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama resmi badan. Contoh, Deklarasi Kesepakatan ASEAN. 11.
Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata dalam nama buku dan lain-lain. Contoh, bibir dalam pispot. 12. Huruf kapital digunakan dalam singkatan, gelar, dan sapaan. Contoh, Dr. Doktor. 13. Huruf kapital digunakan dalam huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Contoh, kapan Bapak berangkat? Pemakaian huruf miring. Dalam tulisan tangan atau ketika manual, huruf atau kata yang akan dicetak miring digarisbawahi. Garis bawah ini harus kata demi kata. Dengan demikian, spasi antara kata tidak perlu digarisbawahi dalam cetakan komputer. Penulisan huruf miring sangat mudah, cukup gunakan cetak miring dan tidak perlu digarisbawahi. 1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku dan lain-lain. Contoh, saya belum pernah membaca buku Negareker Tagama karangan Prapanca. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contoh, dia bukan menipu, melainkan ditipu. 3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang partikel. Dalam Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan tahun 1994 disebutkan bahwa terdapat partikel lah, tak, kah, dan pun yang ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Partikel pun yang dianggap padu dengan kata yang mendahulunya seperti adapun, biarpun, ataupun, andaipun, bagaimanapun, kalaupun, maupun, meskipun, walaupun, dan sekalipun. Bentuk pun yang berfungsi sebagai kata penuh yang bersinonim dengan kata juga, misalnya sekalipun, kami pun, dan harga mahal pun. Bentukan per harus dibedakan, misalnya 1/1, per helai dan pertama, 3/4, 1/16. Partikel per yang berarti demi, setiap, dan mulai harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Ada beberapa pembagian dari partikel, yaitu 1. Partikel lah, kah, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, bacalah buku itu baik-baik. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contoh, apapun permasalahannya, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Dan yang ketiga, per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, mereka masuk ke dalam ruang 1/1. Demikian akhir presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.